Terima kasih untuk sahabat Mirai Aset doa-doanya ya. Nah, sahabat Mirai Aset, hari ini kita mau bahas tentang right issue dan juga private placement. Dan sedikit-sedikit aja nih sahabat Mirai Aset. Jadi kalau untuk right issue sendiri, itu sahabat Mirai Aset saya yakin udah tahu. Jadi kalau misalnya perusahaan setelah IPO, kemudian dia mau menerbitkan kembali saham, jadi mau cari dana lagi di market, jadi menerbitkan saham setelah IPO itu kita bisa bilang sebutnya dengan right issue. Jadi penerbitan saham baru. Nah, kalau right issue sendiri ini haknya diberikan kepada para pemegang saham lama untuk membeli saham baru pada harga tertentu dan juga periode tertentu. Jadi, sahabat Miraset, kalau misalnya di right issue tersebut itu apa aja sih yang perlu kita perhatikan? Jadi selalu kita harus perhatikan adalah bagaimana perbandingannya antara saham lama dibandingkan dengan saham baru, karena right issue ini kan tadi diberikan kepada para pemegang saham lama. Jadi yang berhak untuk menebus di harga yang baru. Kemudian cum right dan ex right-nya ini adalah tanggalnya. Jadi cum right adalah tanggal akhir perdagangan, sedangkan ex right itu adalah hari pertama perdagangan tanpa aksi korporasi. Kemudian perhatikan juga harga pelaksanaan dan juga kapan harus dieksekusi. Oke, sebentar. Sorry. Nah, jadi kita punya contoh yang ini udah lewat. Sahabat Miraset adalah right issue-nya Adi. Jadi waktu kemarin ketika Adi melakukan right issue itu apa aja informasinya yang sahabat Miraset perlu ketahui dan penting. Yang pertama seperti jumlah sahamnya yang diterbitkan berapa banyak. Kemudian rasionya tadi. Nah, rasionya dalam hal ini Adi itu kemarin adalah 10 juta saham lama berbanding yang ini 19.783.232. Tapi apakah kita harus punya 10 juta lembar dulu baru dapat right-nya? Enggak ya. Jadi ini kalau misalnya nanti dikecilkan kurang lebih 1/1,9. Jadi kurang lebih 1/2. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita punya 100 lembar, nanti kita berhak mendapat 197 lembar hak atau right-nya yang harus kita eksekusi. Bukan harus, kita punya hak opsi. Jadi kalau misalnya mau dieksekusi di harga 550 seperti itu. Kemudian yang penting untuk right issue jangan lupa adalah tanggal-tanggalnya tadi. Kalau misalnya kita mau punya sahamnya sebelum right issue, jadi pastikan jadi mau ikut ambil bagian dalam right issue-nya, pastikan untuk membeli sahamnya paling lambat adalah di come dividen jam 15.15 gitu ya. Kemudian catat juga. Nah, kalau kita mau eksekusi, itu kita eksekusinya di sini di perdagangan dan pelaksanaan HMETD. Nah, kalau misalnya kita tidak mau eksekusi, tapi kita mau jual right-nya, itu juga kita jualnya di pasar tunai, itu juga di tanggal yang ini, seperti itu. Ups. Nah, sebentar. Nah, kalau misalnya right issue tuh apa sih yang dapat saya lakukan? Jadi kita punya 3 opsi sahabat Miraset. Kalau misalnya sahabat Miraset sahamnya ada yang melakukan aksi korporasi right issue. Yang pertama kita bisa tebus right-nya, tapi kalau misalnya kita tebus right-nya, kita harus siapin uangnya yang pasti. Tapi kita punya kesempatan untuk bisa average down karena biasanya kalau misalnya harga pelaksanaannya di bawah harga pasar atau di bawah harga beli kita, maka kita punya kesempatan untuk average down. Opsi yang kedua, kalau kita nggak punya uang atau kita memang nggak mau nambah lagi porsinya di situ, kita bisa jual right-nya dengan catatan kalau misalnya right-nya ada harganya. Nah, itu tadi di periode pelaksanaannya yang tadi. Kemudian opsi yang ketiga, kalau misalnya memang kita nggak punya uang dan kita juga dan harga right-nya juga nggak bisa dijual gitu ya, harganya 0, ya udah diacuhin aja, nanti setelah seminggu hilang sendiri. Right-nya yang hilang sendiri ya, bukan sahamnya sahabat Miraset. Nah, kemudian apa sih pengaruh right issue ke harga saham? Nah, yang untuk jangka pendek sendiri itu biasanya right issue itu akan menurunkan harga. Kenapa?
karena kan tadi jumlah saham beredarnya bertambah, otomatis EPS-nya turun karena kan labanya tetap segitu-gitu aja. Tapi jumlah saham beredarnya naik, EPS turun, maka harga ikut turun. Nah, di jangka panjang, kalau misalnya right issue-nya itu digunakan untuk ekspansi, kemudian membuat perusahaan berkinerja lebih baik lagi, maka harganya akan menjadi naik seperti itu. Satu lagi sedikit tentang private placement. Nah, bedanya adalah kalau yang tadi right issue kan ditawarkan saham baru yang diterbitkan itu ditawarkan kepada pemegang saham lama. Nah, kalau private placement saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan itu tidak ditawarkan ke pemegang saham lama. Ini ya. Jadi perusahaan kedatangan investor baru sehingga saham barunya tidak ditawarkan ke publik. Jadi biasanya ini adalah yang non HMETD. Nah, kemudian untuk private placement sendiri itu pengaruhnya juga kurang lebih sama, tapi biasanya kalau misalnya memang investor barunya beli di harga yang lebih tinggi dari harga pasar, itu biasanya harganya akan naik karena kan ini jadi berita yang sangat baik. Tapi kalau misalnya investor barunya beli di harga yang lebih rendah dari harga pasar, kemungkinan harga bisa turun. Tapi ini tidak selalu seperti ini. Mungkin sahabat Mireset ada yang ingat private placement yang paling populer tahun ini adalah private placement-nya Bumi yang kurang lebih 24 triliun itu. Nah, itu adalah contoh private placement di mana waktu itu Salim masuk sebagai pemegang saham baru untuk saham Bumi, seperti itu kurang lebihnya. Nah, ini ada contoh yang baru juga, yang baru tapi ini belum baru rencana ya. Kalau kemarin yang Bumi udah eksekusi. Nah, ini adalah right issue-nya dari MDI atau Intermedia Capital. Kalau masih baru, biasanya baru hanya informasinya hanya sekitar ini, bahwa perusahaan akan PHMETD sebanyak kurang lebih berapa lembar saham atau 10% dari jumlah saham. Baru informasinya seputar itu. Nanti kalau misalnya sudah disetujui oleh rapat umum pemegang saham, harganya baru keluar dan nanti biasanya baru direspon oleh pasar. Seperti itu. Materinya itu aja sahabat Mireset.